Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam materi lanjutan yang sudah 2 minggu yang lalu Bapak sampaikan mengenai marfu'atul asma. Kemarin sudah ada mubtada, khobar, kemudian fa'il dan naibul fa'il. Sekarang yang kelima ada khobar inna atau khobaru inna. Khobar inna itu adalah susunan mubtada dan khobar yang didahului oleh inna dan saudara-saudaranya. Jadi inna ini ada 6 saudara, di antaranya adalah inna sendiri, inna, kemudian anna, kemudian ka'anna, kemudian ada laita, kemudian ada la'alla, 5 ya. Nah, ini namanya inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, inna dan saudara-saudaranya itu mempunyai fungsi tansibul isma, wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim atau mubtadanya dan merofakkan khobarnya. Jadi fungsi inna, anna, ka'anna, laita, la'alla itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isimnya atau mubtadanya dan merofakkan khobarnya. Oke, sekarang kita ambil satu contoh. Ahmadu talibun. Ahmad adalah seorang siswa. Ini adalah susunan kalimat mubtada dan khobar. Nah, ketika mubtada dan khobar ini didahului salah satu di antara saudara-saudara inna atau inna dan salah satu saudaranya, maka dia akan berubah menjadi inna ahmada tolibun. Nah, inna ahmada tolibun. Setelah didahului dari inna dengan inna, maka mubtadanya akan disebut sebagai isim inna. Sedangkan khobarnya adalah disebut sebagai khobar inna. Khobar inna marfu'un. Ahmada ismu inna mansubun. Wa talibun khobaru inna marfu'un. Jadi ini adalah khobar inna. Khobar inna adalah salah satu kalimat yang harus dirofakkan. Inna asalnya Ahmadu talibun, mubtada khobar, kemudian didahului dengan inna atau nanti salah satu saudaranya, maka mubtada akan menjadi isimnya inna, sedangkan khobar akan menjadi khobar inna. Mubtadanya akan menjadi nasab sesuai dengan fungsinya, tansibul isma, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Merofakkan khobar artinya khobarnya tetap rofa, tetapi disebut sebagai khobar inna. Oke, contoh lagi. Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Allahu mubtada, ghafurun rahimun khobar. Sekarang didahului dengan salah satu dalil inna atau salah satu saudaranya. Misal annallaha, jadinya annallaha seperti ini, ghafurun rahimun. Allah adalah isim inna, sedangkan ghafurun rahimun adalah khobar inna. Allah
ismu inna mansubun. Sedangkan ghafurun rahimun khobaru inna marfu'un. Nah, sedangkan nanti dipelajari lagi, dilihat contoh-contoh lain tentang khobar inna. Oke, sekarang yang kedua adalah ismu kana. Ismu kana. Nah, sama halnya dengan inna tadi. Ismu kana adalah mubtada dan khobar yang didahului oleh kana dan saudara-saudaranya. Nah, jadi kana dan saudara-saudaranya. Saudara kana ada agak banyak. Satu saudara kana, akhwat kana. Satu ada soro. Kemudian asbaha, ada dolla, ada amsa, ada bata, kemudian laisa, kemudian mazala, kemudian ada ma'infakka, mafati'a, mabaroha, madama. Nah, ini adalah akhwat kana namanya. Akhwat kana. Jadi kana punya saudara soro, asbaha, dolla, amsa, bata, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabaroha, madama. Adapun fungsi kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma, wa tansibul khobar, khobaro. Merofakan isimnya, isim atau mubtadanya menjadi rofa dan menasobkan khobarnya. Jadi ini adalah kebalikan dari fungsi inna. Kalau inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, sedangkan kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya berfungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ahmadu talibun. Ahmadu talibun, mubtada khobar. Sekarang didahului dengan kana atau salah satu saudaranya, maka dia akan berfungsi berubah kana kana Ahmadu toliban. Kana Ahmadu toliban. Setelah didahului dengan kana atau salah satu saudaranya, maka mubtada ini disebut sebagai isimnya kana. Sedangkan khobar disebut khobaru kana. Jadi Ahmadu ismu kana marfu'un. Sedangkan taliban ismu kana khobaru kana mansubun. Ismu kana salah satu kalimat yang harus dirufakan atau termasuk marfu'atul asma. Oke, contoh lagi. Tadi ada Allahu ghafurun. Oke, sekarang didahului kana, maka menjadi wa kana Allahu
Ghafuran. Ghafuran. Kana Allahu ghafuran. Mubtada sebelum ada kana adalah mubtada, Allah mubtada. Setelah ada kana, dahulu kana, maka Allah menjadi ismu kana namanya. Sedangkan khobarnya menjadi khobar kana. Jadi asalnya Allahu ghafurun menjadi kana Allahu ghafuran. Nah, oke, silahkan nanti kalian lihat banyak di Google, silahkan cari penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan khobaru inna dan contoh-contohnya, kemudian ismu kana dan contoh-contohnya. Jadi fungsi inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Sedangkan fungsinya kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan isim dan menasobkan khabar. Mubtada setelah didahului mubtada dan khobar setelah didahului inna dan saudara-saudaranya, mubtada akan menjadi ismu inna, sedangkan khobarnya akan menjadi khobar inna. Sedangkan mubtada dan khobar apabila didahului dengan kana, maka mubtadanya akan menjadi ismu kana, sedangkan khobarnya akan menjadi khobar kana. Demikian penjelasan tentang khobaru inna dan ismu kana berkaitan dengan judul marfu'atul asma. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.